warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Maharani dengan NIM 222013133. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Antoni, SIM sebagai dosen kampus. Equality before law adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya yaitu semua orang sama dan setara di hadapan hukum. Contohnya seperti pemberian bantuan hukum atau legal aid yang menjamin keadilan bagi semua orang atau justice for all. Pemberian bantuan hukum ini kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan juga tertindas yang merupakan refleksi dari asas equality before law ini. Yang kedua yaitu mengenai presumption of innocence, ialah asas praduga tak bersalah yang bermakna bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Asas praduga tak bersalah ini dijelaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf C, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Contohnya itu apabila seorang terlibat dalam tindak kriminal, maka seorang tersebut belum bisa dikatakan sebagai kriminal tanpa adanya putusan pengadilan. Pra-peradilan adalah wewenang peradilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan perlu dilakukan karena sebagai pengawasan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Apabila pra-peradilan dikabulkan, maka pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap pemohon sehingga hak konstitusi pemohon tidak lagi dirugikan. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Wewenang jaksa ini yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Yang keempat yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya yaitu mengenai deferring. Deferring adalah suatu diskresi jaksa agung untuk menyampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum. Rasa sendiri merupakan memiliki unsur seperti perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu tata usaha negara. Sedangkan rule of law itu unsur-unsurnya yaitu ada supremacy of law atau supremasi hukum. Yang kedua yaitu equality before law, persamaan di mata hukum. Dan yang ketiga yaitu due process of law, yaitu proses hukum adil dan tidak memihak. Bila dilihat dalam bidang peradilan, negara yang menggunakan konsep restart mengenal adanya dua set peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Sedangkan negara yang menganut konsepsi rule of law hanya mengenal satu set peradilan, yaitu mengenai ordinary court. Peran advokat dalam perkara pidana adalah sebagai penasihat hukum yang membantu korban, tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai di tingkat pemeriksaan penyidikan di muka sidang pengadilan. Yang kedua yaitu mengenai Miranda Law. Miranda Law ini merupakan prinsip hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang mengatur hak
hak seorang yang ditahan oleh polisi. Prinsip ini dikenal sebagai Miranda warning dan berisi peringatan bahwa seseorang yang ditahan memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan tanpa adanya bantuan hukum. Mengenai KUHP dan Miranda Law, di Indonesia belum secara eksplisit menghadapi prinsip Miranda Law, namun Kitab Undang-Undang Acara Pidana telah mengatur hak-hak tersangka dan terpidana dalam proses pengadilan pidana. KUHP berisi ketentuan tentang para penasihat hukum yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa penegak hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.